Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara, semoga Ibu Bapak Saudara hari ini dalam keadaan sehat. Hari Kamis 17 Desember 2020. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan suara saya. Dan seperti biasa, kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale. Sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Sebelum membacanya, mari berdoa. Dimuliakanlah nama Tuhan selalu dalam hidup kami, karena Tuhanlah pemimpin kami dan seluruh alam semesta. Bahkan Tuhan menjamin keselamatan, kehidupan kekal di sorga bagi setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Ada kepastian keselamatan selamanya, dan itu kami syukuri. Dan pagi ini kami akan membaca firman Tuhan. Tolong kami memahami oleh kekuatan pimpinan Roh Kudus yang bisa bekerja pada diri banyak orang sekaligus di semua tempat. Pimpinlah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibrani pasal 1 ayat 1-4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Dari bacaan ini saya beri judul renungan, pengenalan yang menyelamatkan. Pengenalan yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah merasa menyesal mengenal seseorang. Menyesal mengenal seseorang. Contoh misalnya ada orang yang pacaran sekian lama, anak muda, mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tapi kemudian putus dan tidak berlanjut hubungan mereka. Mungkin ada yang putus baik-baik saja, tapi juga mungkin ada yang menyesali pengenalan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu, sehingga mungkin tidak mau lagi bertemu dengan orang yang menyakiti hatinya, melukai, dan hal-hal menyakitkan yang lain. Jadi tidak semua pengenalan itu berakhir baik atau positif. Tidak semua. Tapi dalam bacaan kita ini 4 ayat, Allah ingin dikenal oleh ciptaannya. Allah ingin dikenal oleh ciptaannya, oleh umat manusia yang Ia ciptakan. Sehingga di ayat 1 dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali, bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Dan dalam pelbagai cara
dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Allah berulang kali, bukan hanya sekali, berbicara kepada kita melalui nabi-nabi. Allah berbicara kepada Adam, kepada Hawa, kepada Musa, Yosua, Yesaya, Yeremia. Juga dalam berbagai cara, bukan hanya kepada manusia, tapi Tuhan juga berbicara melalui api. Ia berbicara dari dalam api kepada Musa, dari dalam badai juga kepada Musa, dari dalam awan, dan seterusnya. Jadi Tuhan tak terbatas pada satu model untuk berbicara kepada manusia. Tuhan tidak membatasi diri pada satu cara saja. Tuhan bebas dengan hak yang Ia miliki, kekuasaan yang Ia miliki, untuk berbicara dengan berbagai cara yang bisa melampaui akal manusia, tidak masuk di akal manusia. Karena Dialah pencipta, maka manusia sebagai ciptaan tidak mungkin membatasi Tuhan sebagai pencipta. Maka kalau Tuhan mau berbicara kepada manusia dengan berbagai cara, maka manusia manapun di dunia ini tidak bisa membatasi. Jadi pada zaman dulu Allah berbicara dengan berbagai cara dan berulang kali kepada manusia. Tapi ayat 2 melanjutkan, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Nah, ini juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah itu beranak? Tidak masuk akal, tapi sekali lagi kita sebagai ciptaan tidak mungkin bisa membatasi Allah sebagai pencipta. Tidak mungkin. Kalau Allah mau berbicara kepada kita melalui batu misalnya, maka bisa saja. Allah mau berbicara kepada kita melalui pohon, bisa saja. Karena Allah yang menciptakan batu dan pohon, dan Allah mengendalikan ciptaannya. Jadi sekali lagi kadang-kadang tidak masuk akal, tapi itu sangat mudah, sangat simple, sangat sederhana bagi Tuhan. Maka Ia berbicara melalui anaknya. Mengapa anaknya? Karena Allah, dalam diri Allah ada roh. Dan roh Allah ini keluar dan masuk dalam rahim Maria. Roh Allah keluar dan masuk dalam rahim Maria, maka mengandunglah Maria tanpa berhubungan dengan Allah, atau tanpa juga berhubungan dengan tunangannya yaitu Yusuf. Roh Allah lah yang masuk dalam rahim Maria, mengandung sekian bulan seperti manusia pada umumnya. Maka lahirlah Yesus Kristus, maka Dia disebut anak Allah karena Dia dari roh Allah. Sekali lagi, tidak lahir karena persetubuhan seperti yang biasa antara manusia dengan manusia, atau antara Maria dengan Allah, tidak. Roh Allah masuk dalam rahim Maria, maka tumbuhlah dalam rahim Maria bayi Yesus dan kemudian lahir dan berkarya selama kurang lebih 3 tahun, 33 tahun dia di dunia, 3 tahun kurang lebih dia berkarya. Melalui Dialah Allah berbicara. Pada zaman akhir ini, pada 2000 tahun yang lalu, oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 2, oleh Dia. Oleh Kristus itu, Yesus itu, Allah menjadikan alam semesta. Karena ketika Tuhan berfirman, maka alam semesta jadi. Dan firman inilah Yesus. Firman telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Jadi firman tidak hanya dalam bentuk buku seperti yang ditulis oleh para nabi dan rasul-rasul, tapi firman kemudian juga menjadi manusia, dan itu nyata, dan sekali lagi tidak bisa dibatasi. Kalau itu terjadi, tidak mungkin manusia bisa membatasi. Ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah.
Dia adalah gambar wujud Allah. Allah yang tak terlihat itu sekarang memperlihatkan diri di dalam Yesus Kristus. Karena ia ingin dikenal untuk membawa keselamatan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia datang ke dunia menjadi manusia, menderita sampai mati di kayu salib, dan bangkit karena ia ingin menyelamatkan manusia, menyucikan manusia dari dosanya melalui iman mereka. Dan kepadanya dikaruniakan nama yang jauh lebih tinggi dari nama manapun, termasuk nama para malaikat. Posisi yang jauh lebih tinggi dari posisi malaikat manapun. Karena sekali lagi dia adalah roh Allah. Jadi Allah begitu rindu dikenal, bukan hanya berbicara dari dalam awan badai, asap, tapi juga berbicara langsung seperti manusia ketika ia lahir dalam wujud manusia. Maka ketika Yesus 2000 tahun yang lalu lahir dalam wujud manusia, ia berbicara langsung dengan para manusia saat itu, dilihat, didengar oleh mereka, menyembuhkan mereka, membuat yang bisu bisa berbicara, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang dirasuki oleh roh jahat disembuhkan, meredakan angin badai dan seterusnya. Tuhan ingin dikenal, maka dia datang ke dunia supaya manusia diselamatkan, diampuni dosanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah begitu rindu ingin dikenal untuk menyelamatkan kita. Karena itu percayalah, Dia sungguh berkuasa berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, kepada saya, karena Dia rindu menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia karena Ia ingin menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia yang terancam binasa karena dosanya di lautan api, di neraka selama-lamanya. Maka jangan keraskan hati, bertobatlah sebelum mati, bertobatlah sebelum binasa, bertobatlah sebelum menyesal selama-lamanya. Karena Allah rindu menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Allah ingin menyelamatkan kita, maka Ia berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Maka sekali lagi, jangan batasi cara Tuhan berbicara sesuai dengan pikiran kita, kemauan kita, logika kita. Ia adalah Allah yang berhak berbicara dengan cara apapun, termasuk ketika firman-Nya menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Saya mengajak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kadang-kadang logika kami memaksa kami untuk tidak mau menerima Engkau. Kami lupa bahwa kami manusia ciptaan terbatas. Umur kami pun kami tidak bisa tambah sedetik, semenit saja. Kami adalah ciptaan dan Engkau pencipta kami. Izinkan kami membuka diri kami, membuka hati kami, menerima kebesaran Tuhan yang mau menyelamatkan kami dalam diri Yesus Kristus. Tolonglah kami semua, berkati negara kami, bangsa kami, berkati umat manusia untuk datang percaya menerima keselamatan dari Tuhan dan tidak binasa selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Kasihanilah mereka yang sakit, yang miskin, yang tak berdaya, yang dilanda musibah, bencana alam, pelihara, supaya mereka tahu bahwa Engkau Allah berkuasa, berdaulat atas hidup mereka. Dan ajar kami selalu mengasihi sesama kami, karena Tuhan sudah, sedang, dan terus-menerus mengasihi kami. Kami bersyukur untuk pemilihan bupati, wakil bupati boleh berlangsung. Kiranya semua pihak menerima hasil yang ditetapkan oleh KPU dan daerah kami tetap aman. Tuhan mengendalikan pemerintah kami, memerintah dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami sampaikan kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.